And I was police, you know? Oh, oye, tranquilo, tranquilo, ¿no? I fell into a ring of fire. Sebelum mulai kasih komentar dulu dong Bang Udin editor. Ini aku nonton nobar di Hotel Oyo weh. Ya ampun mas. Ya wes, sepenting ojo kenceng-kenceng mas. Soalnya getarannya sampai sini. Maksudnya musik lo. Cuma macam-macam gue. Halo warga nobar yang pengen diangkat anak sama Haji Isam biar auto sukses. Wah, piye kabare? Saya to ya. Kembali lagi bersama Burhan sang kicau mania yang kali ini akan membawakan film berjudul Weekend in Taipei yang dirilis pada tahun 2024. Menceritakan tentang seorang agen rahasia yang berniat ingin liburan di Taipei. Namun dia malah terlibat dalam misi perburuan menangkap kriminal paling dicari di Taipei, hingga bertemu kembali dengan cinta masa lalunya. Diperankan oleh beberapa aktor aktris lintas negara seperti Luke Evans, Gwen Lu Mei, dan Sun Kang. Selain menampilkan aksi gelut yang seru dan menegangkan, kalian juga akan terhibur dengan aksi kebut-kebutan ala Fast and Furious yang memacu adrenalin. Gimana? Sudah penasaran? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Weekend in Taipei. Jadi film ini dimulai di kota Taipei di Taiwan, di mana seorang pengusaha kaya raya bernama Kwang baru saja menjalani sidang pertamanya setelah selama 1 tahun diselidiki oleh kepolisian atas dakwaan telah melakukan berbagai aktivitas ilegal seperti pemalsuan barang, penangkapan ikan secara ilegal, dan ngatain penjual es teh. Weh, pasalnya, semua aktivitas ilegalnya itu tak jarang memakan korban jiwa. Di hadapan awak media, Kwang meminta maaf kepada para korban dan seluruh warga kota Taipei atas kericuan yang disebabkan oleh masalahnya ini. Namun, dia menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah sama sekali dan akan membuktikan kalau semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya itu tidaklah benar. I look forward to proving my innocence. What the hell was that? Nah, Kwang yang kesal setengah mati karena desakan dari media mencoba menghubungi bininya supaya hatinya itu bisa adem ayem. Nah sayangnya, bininya ini tidak mendengar panggilan telepon darinya. Karena apa? Karena malah sibuk menikmati waktu sendirinya di sebuah showroom mobil sport. Ya seperti ibu-ibu sosialita pada umumnya lah ya. Bini Kwang yang bernama Joy ini langsung terpana saat melihat sebuah mobil Ferrari berwarna merah mencolok keluaran terbaru yang terlihat begitu keren dan mahal. Dia pun meminta si sales ini untuk mencoba mengendarai mobil itu. Tentu saja si sales ini tidak keberatan dan langsung angguk-angguk kayak patung kucing. Nah, siapa sangka keahlian mengemudi Joy 11-12 seperti pembalap F1 hingga membuat si sales ini hampir koit terkena serangan jantung saking shocknya melihat gaya berkendara Joy yang ugal-ugalan. Tidak pakai cicilan, kredit, apalagi pinjol, Joy saat itu juga membayar lunas mobil sport itu dan membawanya pulang bersamanya. Setibanya di rumah, dia sudah disambut oleh suaminya. Dan Kwang langsung bertanya, kemana saja Joy sehari ini karena tidak mengangkat panggilan darinya sama sekali. Apalagi sang istri membeli mobil baru lagi, padahal di rumah mereka masih ada banyak mobil mewah lainnya yang jarang dipakai. Namun Joy dengan enteng segera membungkam suaminya itu dengan berkata kalau dia membeli mobil Ferrari itu sebagai hadiah ulang tahun suaminya. I bought it for you. Thank you. Setelah itu, Joy pergi ke kamar putra sematawayangnya yang bernama Raymond.
Tidak seperti sebelumnya, ekspresi wajah Joy yang semula sedingin chatan mantan ini tiba-tiba berubah menjadi hangat saat memeluk putra kesayangannya. Joy lalu mempergoi putranya sedang mengemas pakaiannya ke dalam koper. Raymond pun menjelaskan kalau dia akan pergi ke Paris karena tidak tahan melihat kelakuan ayahnya yang berbuat jahat dengan merusak habitat ekosistem laut yang sangat disukainya itu. Jadi tidak heran kalau dia kecewa berat dengan ayahnya dan tidak ingin berada di rumah saat ayahnya ditangkap. Kwong has just made the list of all-time assholes. He's destroying entire marine ecosystems. Where will you go? Paris, just because you like spending Kwong's money doesn't mean I have to stay here. Hey. Mendengar sang putra menjelekkan ayahnya, Joy memperingati putranya agar tidak berbicara buruk soal Wong karena Wong sudah banyak menolong keluarga mereka di masa lalu. Jadi ternyata Wong sebenarnya bukan ayah kandung Raymond dan karena itulah Raymond tidak pernah akur dengan Wong. Dari cerita Joy, Raymond pun hanya mengetahui kalau ayahnya adalah seorang chef dan sudah meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. He's a pastry chef. He died in a car accident in the end. Then why don't you ever talk about him? Because sometimes it's easier to forget the past. Di tempat lain, tepatnya di kota Minneapolis, terlihat seorang pria dengan tubuh penuh luka sedang ditodong pistol oleh para polisi yang berniat untuk menangkapnya di sebuah restoran Cina. Tidak lama kemudian, seorang polisi wanita datang dan menyuruh para polisi untuk melepaskan pria itu. Diketahui pria itu bernama John, sedangkan si polisi wanita itu adalah atasannya yang bernama Charlotte. Mereka ini bekerja sebagai agen DEA Amerika. Saat itu Charlotte marah besar karena frustasi dengan kelakuan John yang bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah bikin masalah baru. John pun akhirnya bercerita saat dirinya bersama rekannya yaitu Santiago sedang menyamar di sana, mereka ini ketahuan oleh para penjahat karena Santiago tidak sengaja menjatuhkan tanda pengenal polisinya. Alhasil terjadilah baku hantam antara John dan para penjahat itu. Like spicy. Down, and the flames went. Beruntungnya si John ini jago kungfu sehingga semua penjahat itu berhasil dikalahkan satu persatu olehnya. Dan ternyata mereka semua adalah orang-orang yang bekerja untuk Kwang Enterprises. Meski John sudah mengancam salah satu anak buah Kwang untuk mengakui kejahatan bosnya, namun orang itu tetap tutup mulut dan tidak bersedia memberikan informasi apapun kepadanya. John pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena anak buah Kwang yang tersisa sudah berhasil kabur duluan. Walaupun tidak mendapat informasi langsung dari para kacungnya Kwang, namun John diam-diam sudah berhasil menemukan bukti akurat berupa sekantong plastik barang haram yang disimpan di dalam makanan kaleng. Penemuan ini pun menjadi harapan untuk pihak kepolisian bahwa dugaan terkait aktivitas ilegal yang dilakukan oleh Kwang memang benar adanya. Kepolisian pun segera mengumumkan hasil penyelidikan mereka kepada publik dan media. 120 people died from able to recover nearly 400 kilos of cannot hide. We will find you. Don't care who you are. Damn it. Sayangnya, meski sudah ada barang bukti barang haramnya, namun kepolisian masih belum bisa menangkap Kwang karena tidak ada catatan tentang transaksi jual beli barang haram tersebut. Apalagi Kwang ini memiliki pengaruh yang sangat besar dan dia bisa menyuap siapa saja untuk membungkam hukum dan keadilan. Karena itulah
John meminta izin kepada Charlotte untuk pergi ke Taipei demi mencari bukti apapun yang bisa memberatkan Kwang di pengadilan. Namun, atasannya itu langsung menolak dan tidak memberikan izin sama sekali kepada John untuk menyelidiki lebih lanjut demi keselamatan John sendiri. Daripada menjalankan misi berbahaya, Charlotte malah menyarankan John untuk pergi berlibur selama masa akhir pekannya. You sending me home now? No, John, I'm sending you on vacation. Go drink something fruity on the beach somewhere. Get out. Di kediaman Kwang, kayaknya nggak enak deh Kwang. Kayaknya Wong aja nggak sih, ya kan? Di kediaman Wong, terlihat Raymond memasuki ruang kerja Wong. Di sana dia tampak tertarik dengan patung badak yang diletakkan di meja kerja Wong. Saat ingin melihatnya, tiba-tiba Wong datang dan berusaha mengalihkan perhatian Raymond dengan bertanya apa yang diperlukan oleh putra angkatnya itu. Dengan dingin, Raymond bilang dia hanya ingin mengambil rautan pensil untuk menggambar. Wong pun terlihat begitu berusaha memenangkan hatinya Raymond. Sayangnya, Raymond tidak terlalu peduli dan masih menjaga jarak dengan Wong. Why do you hate me so much? Di sisi lain, John tiba di bandara untuk bersiap-siap liburan ke Taipei dengan pakaian ala Hawaii-nya. Namun anehnya, John ini memesan tiket dengan memakai identitas palsu dengan nama George Washington. Nah, setibanya di Taipei, John diantar oleh dua orang temannya yaitu Freddy dan Agus menuju ke hotel. Meski cuma berlibur selama sepekan, tapi John ini membawa 3 koper besar sekaligus. Siapa sangka, ternyata isi di dalam koper itu bukan baju renang, pakaian dalam maupun peralatan mandi untuk liburan, melainkan berbagai macam senapan dan pistol. Siapa sangka, kedatangan John ke Taipei ini bukan untuk liburan, tapi mencari buku besar milik Wong. Hey, but this is good. Yes. Yeah. Sementara itu, Wong memanggil Joy untuk ikut bersamanya pergi ke ruang kerjanya. Betapa syoknya Joy saat melihat putranya sedang diikat dan disiksa oleh anak buahnya Wong. Joy bertanya kenapa Wong sampai tega melakukan hal ini kepada anak angkatnya sendiri. Dengan menahan amarah, Wong menjelaskan kalau Raymond lah orang yang telah mengadukannya kepada kepolisian dan diam-diam mengambil buku besar miliknya. Because of some dolphins? Tidak ingin Wong melukai putranya lagi, Joy berinisiatif untuk mencoba berbicara dengan Raymond agar dia bersedia memberitahu di mana buku besar itu disembunyikan. Sambil berbisik, Raymond pun bilang kalau buku besar itu sudah diserahkan kepada seorang agen bernama John Lawlor. Mendengar nama itu disebut, seketika membuat Joy semakin dibuat kaget, seolah-olah Joy seperti mengenal sosok John ini. Lalu, Raymond meminta Joy untuk menahan Wong selama 5 menit. Meski tidak paham maksud putranya itu, namun dia yakin dan percaya bahwa anaknya melakukan hal yang benar. Joy pun mencoba mengulur waktu selama mungkin dengan mengkonfrontasi Wong dengan segala cara. The putrid stink, ready desperation, it makes me gag. Sayangnya, Wong yang kesal malah semakin menekan Raymond untuk memberitahu di mana buku besarnya disembunyikan. Karena tidak ingin ibunya disakiti, akhirnya Raymond terpaksa bilang kalau buku besar itu dibawa ke Hotel Marriott di kamar nomor 2018. Nah, setelah itu, Wong langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengambilnya. Merasa dihianati, Wong ingin menghabisi Raymond saat itu juga. Tanpa diduga, pasangan ibu dan anak itu segera bereaksi dan bekerja sama untuk mengalahkan Wong. Di hotel, John menerima sebuah buku misterius yang ternyata buku itu adalah buku besar milik Wong yang dikirim oleh Raymond. Tidak ingin melepaskan kesempatan emas ini, John segera memfoto semua salinan buku besar itu di ponselnya. Di sisi lain, anak buah Wong sudah tiba di hotel tempat John berada. Namun, saat pintu kamar 2018 dibuka, yang muncul bukannya John, melainkan emak-emak dengan gaya nyentriknya. Dari situlah, Wong dan anak buahnya menyadari kalau mereka sudah dikibulin sama bocah ingusan. Sementara itu, Joy dan Raymond juga sudah tiba di hotel. Mereka segera pergi menuju ke kamarnya John. Saat melihat Joy, John terlihat sangat terkejut seperti baru saja bertemu dengan seseorang yang sudah lama tidak ditemuinya.
tidak ada waktu untuk saling bertegur sapa maupun menjelaskan soal status hubungan mereka, Joy segera memberitahu John bahwa Wong sedang mengirim orang untuk membunuhnya. Di situ John bingung kenapa Joy bisa mengenal kriminal seperti Wong. Dan jawaban Joy pun sukses membuat John hampir terkena serangan jantung akibat syok berat setelah mendengar kalau Joy menikah dengan musuh bebuyutannya dan mengetahui kalau Raymond adalah anak kandungnya. Saat John mencoba mencerna semua informasi tersebut, tiba-tiba anak buah Wong muncul dan menyerang mereka. Cover us, please. We found them. Your wife's here. Hold on. Di kamar mandi, John melemparkan bom asap keluar supaya mereka tidak bisa melihat pergerakannya. Dia juga melempar granat hingga berhasil menghentikan tembakan peluru dari anak buah Wong. Selagi anak buah Wong sibuk menangani asap yang mengganggu penglihatan mereka, momen ini dimanfaatkan John untuk membawa Joy dan Raymond kabur dari hotel secara diam-diam. Di waktu bersamaan, polisi baru saja tiba di hotel untuk segera melakukan pemeriksaan TKP. Anehnya, mereka ini langsung kabur saat polisi menyadari keberadaan mereka karena Joy tahu kalau Wong mengenal semua polisi di kota ini. Sedangkan John sendiri sedang tidak dalam tugas resmi untuk menyelidiki Wong dan bisa-bisanya dia yang malah ditangkap karena masuk ke negara orang tanpa izin. Meski dikejar-kejar oleh banyak mobil polisi, namun mereka tetap santuy menghindar berkat keahlian mengemudi Joy. Bahkan saking santainya, mereka sampai membahas masalah keluarga saat pengejaran masih berlangsung. Ada-ada aja ini. See, you haven't changed a bit. Why am I a dead pastry chef? Yeah, Mom, why? Everyone, shut up. Tidak habis akal, Joy memiliki ide cemerlang supaya mereka bisa kabur tanpa ketahuan. Hingga akhirnya, para polisi pun salah tangkap orang. Karena ternyata, orang yang mengendarai mobil Ferrari itu bukanlah Joy, tapi mas-mas GoFood yang mau ngantar makanan. Di sisi lain, John, Joy, dan Raymond sudah berada di kereta dan kabur dengan mencuri mobil orang dari parkiran. Malam itu juga mereka segera pergi sejauh mungkin meninggalkan kota tersebut. Besok paginya, John yang baru bangun tidur terlihat bingung kenapa dia bisa berada di rumah sakit. Ternyata, Joy membawa mereka ke kampung halamannya. Dan karena John kehilangan banyak darah akibat terkena tembakan, Joy pun membawa John ke rumah sakit untuk mendapatkan transfusi darah secepatnya. Beruntung, darah Raymond sama dengan darah John, sehingga putranya itu bersedia mendonorkan darahnya untuk sang ayah. Sebelum mereka pergi, dokter beserta para pasien di rumah sakit itu mendatangi Joy untuk mengucapkan terima kasih karena selama ini Joy telah menjadi donatur terbesar di rumah sakit itu. Wow, the flowers. Mrs. Huang is our biggest donor. Setelah itu mereka bertiga menuju ke rumah masa kecil Joy. Di sana John dan Raymond bertemu dengan nenek Joy yang biasa dipanggil dengan Popo dan saudara sepupu Raymond. Tidak tahu sama sekali dengan keluarga ibunya, Raymond pun menuntut Joy untuk menceritakan semua hal yang belum pernah diceritakan oleh ibunya kepadanya. Bahkan, dia saja tidak tahu bagaimana awal mula pertemuan ibu dan ayahnya sampai dia brojol ke dunia. Disitulah Joy akhirnya bercerita tentang masa lalunya, di mana dulu Joy dikenal warga desanya sebagai seorang mekanik yang handal dan sangat menguasai dunia otomotif. Both my parents died in fishing accidents.
which was fun. I was a really good mechanic. I can do anything with cars. Suatu hari, warga desa tidak sengaja menemukan sekarung barang haram saat hendak menangkap ikan di laut. Tentunya, Popo yang mengetahui hal itu tidak langsung melaporkan ke polisi dan memilih untuk merahasiakannya karena dia tahu warga desa akan berada dalam bahaya jika ada yang tahu soal penemuan barang haram itu. Hingga beberapa hari kemudian, gengnya Wong datang ke desa untuk mencari barang mereka. Saat itu juga Popo menyuruh Joy buru-buru kabur karena dia tahu geng itu tidak hanya mengambil barang mereka saja, tapi juga akan membawa secara paksa para gadis yang ada di desa itu. Sialnya, anak buah Wong berhasil menghadang Joy di tengah jalan. Untungnya, Joy memiliki keahlian mengemudi tingkat dewa, hingga dia pun tidak ditangkap dan malah ditawari untuk bekerja dengan Wong. Saat inilah awal mula pertemuan antara Joy dan John, di mana saat itu John masih bertugas sebagai agen DEA yang dikirim untuk melacak pengiriman barang haram Wong di Taipei. Saat berpura-pura menjadi klien, John pun terlibat dalam aksi kejar-kejaran dengan Joy yang membawa barang tersebut. Tapi bukannya melihat sebagai musuh, John ini malah kepincut dengan kecantikan paripurna Joy saat mengemudi. Sejak pertemuan mendebarkan dan penuh adrenalin itu terjadi, mereka pun semakin dekat hingga memutuskan untuk berpacaran. Namun sayang, hubungan mereka hanya seumur jagung karena tiba-tiba John meminta untuk putus karena lebih mementingkan pekerjaannya sebagai seorang polisi. Meski begitu, semua itu terpaksa dilakukan John karena dia tidak ingin polisi mengejar-ngejar Joy yang dijadikan kambing hitam dalam penyelundupan barang haram itu. Dan sayangnya, John sudah keburu minta putus duluan sebelum Joy sempat memberitahu soal kehamilannya. Inilah yang membuat mereka salah paham selama ini. Aduh, romantis banget ya si John ini. Belum juga kenal sama Joy sudah dikasih oleh-oleh janin. Aku juga mau. You were pregnant and you didn't tell me. You said go. Get out. Thank you. You have to go. No. Oh, John. Setelah mendengar semua cerita itu, John pun merasa begitu menyesal dan bersalah karena tidak memberikan kesempatan kepada Joy untuk memberitahu soal kehamilannya itu. Dia menyadari kalau dirinya sudah bersikap egois dan tidak memahami perasaan wanita yang disayanginya itu. John lalu memohon kepada Joy untuk diberikan kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki hubungan mereka. Meski masih belum sepenuhnya bisa memaafkan John, tapi Joy tidak memungkiri perasaannya sendiri yang masih mencintai John. Okay. Fine. It's fine by me. Di tempat lain, Wong sedang melihat rekaman CCTV di mana istrinya, Joy, dan anak angkatnya Raymond kabur bersama dengan John. Betapa kecewanya Wong setelah melihat bojonya digondol mantannya dewe. Hal ini pun membuat Wong bertekad kuat untuk merebut kembali Joy apapun caranya. Di saat bersamaan, anak buahnya menelepon untuk mengabari kalau pihak kepolisian ingin menginterogasinya terkait insiden di Hotel Marriott waktu itu. Besoknya, Wong menerima panggilan dari kepolisian terkait insiden baku tembak di hotel karena berkaitan dengan anak buahnya yang terciduk berada di TKP saat insiden itu terjadi. Namun, Wong berusaha berdalih dengan bilang kalau semua hal yang dilakukan karyawannya setelah jam kerja bukanlah urusannya lagi. Dan dia tidak bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi dengan mereka. Demi menghalangi kecurigaan polisi kepadanya, Wong malah menyuruh kepolisian untuk fokus menangkap John, orang yang sudah membunuh karyawan dan menculik istrinya. From kidnapping my wife.
Why would he do this? Conceived a child with my wife. We will see. Kemudian Wong menyuruh anak buahnya untuk segera mencari Joy di mana saja. Untuk berjaga-jaga, Wong juga menyuruh anak buahnya pergi ke kampung halaman Joy untuk memeriksanya. Sementara itu, John dan Joy meminta Raymond untuk memberitahu mereka apa saja yang diketahui putra mereka itu terkait buku besar milik Wong. Raymond lalu bercerita kalau dia sempat melihat patung badak di ruang kerja Wong. John pun menduga kalau patung itu bukan sekedar patung biasa, melainkan sebuah hard disk yang menyimpan bukti-bukti semua kegiatan kriminal yang dilakukan Wong. Merasa bertanggung jawab, Raymond menawarkan diri untuk mengambilnya, yang tentu saja langsung ditentang habis-habisan oleh kedua orang tuanya. Maybe it was the rhino. He has a rhino sculpture on his desk. We will find one. Don't worry. We got this. Besoknya, anak buah Wong sudah tiba di kampung halaman Joy dan berhasil menemukan keberadaan Joy. Saat dia hendak menghubungi Wong, tiba-tiba John muncul sambil menodongkan pistol kepadanya dan menyuruhnya untuk tutup mulut. Setelah itu, John segera pulang untuk membawa Joy dan Raymond kabur dari sana. Namun ternyata, Raymond sudah lebih dulu pergi ke kediaman Wong untuk mengambil harddisk itu. He took my motorcycle. Say he has something to do. Di kediaman Wong, Raymond yang mencoba mencuri patung badak itu malah terciduk lebih cepat sama Wong. Raymond pun kembali disekap dan Wong menghubungi Joy untuk memberitahu kalau putranya sedang berada bersamanya. Karena tidak ingin putra semata wayangnya terluka, John bersedia menukarkan dirinya dengan Raymond sebagai sandera. Meski Joy terlihat kurang setuju dengan rencana ini, tapi John berusaha meyakinkan Joy kalau semuanya akan baik-baik saja. What I want, Agent Lawler, is... Then we swap. Me for Raymond. Noon. Trust me. Okay, go. Di tempat janjian, akhirnya John dan Wong bisa saling bertemu satu sama lain untuk pertama kalinya. Sayangnya, Wong melanggar kesepakatan mereka dan membawa paksa Joy begitu saja. Sedangkan John dibiarkan dikepung oleh anak buahnya untuk segera dihabisi. John pun tidak tinggal diam dan menggunakan jurus John Wick-nya untuk menumbangkan semua anak buah Wong dengan cepat. Wong segera mengambil alih kemudi dan melajukan kembali mobilnya. Di dalam mobil, Wong terlihat sangat kecewa dengan Joy yang tega pergi meninggalkan dirinya. Padahal, dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan kasih sayang yang tulus kepada Joy dan Raymond. Meski caranya memang salah, tapi Wong hanya ingin bisa membangun keluarga cemara bersama wanita yang dicintainya secara ugal-ugalan itu. Nah, di sisi lain, John berusaha sekuat tenaga mengejar mereka dari belakang. Hingga akhirnya, John berhasil menyusul dan menyergap Wong dengan tendangan mautnya. Family again. We're family again. Sialnya, Wong sudah keburu kabur dari sana. John pun bergegas pergi mencarinya hingga dia menemukan Wong berada di sebuah bioskop. Saat melihat John yang menodongkan pistolnya, penonton langsung berteriak histeris dan berlari kabur untuk menyelamatkan diri. Namun, ada pasangan lansia yang malah kelihatan asik menonton perdebatan antara John dan Wong. Sementara itu, John dan Wong sudah terlibat dalam aksi gelut 1 lawan 1. Perkelahian pun berhasil dimenangkan oleh John dan Wong langsung ditangkap kepolisian atas dakwaan kepemilikan senjata api ilegal. Setelah sempat ditahan di kantor polisi, akhirnya John dilepaskan berkat bantuan dari atasannya, Sherlock. Nah, meski sempat dimarahi atasannya karena tidak pernah kapok mencari masalah, tapi John membayar semua kesalahannya dengan berhasil mendapatkan hard disk yang berisi semua catatan aktivitas ilegal yang dilakukan Wong selama ini. More than real. Okay, let me handle it from here until... What's next? You leave Taipei. Kini, akhirnya mereka bisa memenjarakan Wong untuk selama-lamanya. Setelah melewati hari-hari berat selama sepekan ini,
John bersama Joy dan Raymond menghabiskan liburan mereka di Paris sebagai keluarga utuh yang bahagia. Tidak hanya mendapatkan istri dan putranya kembali, tapi John juga mendapatkan seorang putri kecil yang cantik, buah hatinya bersama dengan Joy. Meski mereka sempat terpisah jarak dan waktu, tapi yang namanya keluarga pasti akan berkumpul kembali di rumah mereka yang hangat dan nyaman. Dan film pun tamat dengan happy ending. Dari film ini kita tahu bahwa orang jahat kalau sekalinya bucin bisa juga melakukan hal-hal bodoh di luar Nurul. Relate gak sih? Relate gak sih? Itu namanya bucin brutal. Ya segitu dulu untuk hari ini. Saya Burhan mewakili orang yang kaget mengira Agus cuman gak punya tangan, ternyata gak punya moral juga. Waduh. Mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.